Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung atau yang Bapak singkat BRSL. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 bangun ruang. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola. Di kesempatan kali ini kita akan fokus mengupas tuntas mengenai tabung. Nah, pernahkah kalian melihat tabung di sekitar kalian? Nah, tentunya dengan sangat mudah kita bisa melihat benda-benda yang berbentuk tabung, seperti tabung gas, kaleng, pipa, maupun benda-benda lainnya. Sekarang kita belajar mengenai unsur-unsur tabung. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada gambar tabung beserta jaring-jaring tabung. Untuk tanda yang pertama, ini disebut sebagai jari-jari tabung ya, yaitu jari-jari lingkaran pada bidang paralel karena alas tabung itu berbentuk lingkaran. Gambar kedua ini adalah tinggi tabungnya. Dan gambar ketiga itu adalah sisi tabungnya. Ya. Yaitu selimut tabung, alas dan tutup. Lalu, bagaimana cara menentukan rumus volume tabung, Pak? Cukup sederhana. Di sini, potonglah tabung menjadi 12 bagian seperti pada gambar di atas. Jika kalian punya tabung, kalian potong menjadi 12 bagian, lalu susun sehingga membentuk prisma. Prisma itu bentuknya bisa menjadi seperti balok ya. Nah, artinya di sini kita dapat R, ya, panjang di sini adalah VR. VR dari mana, Pak? Dari sini, karena ini adalah keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu adalah 2 VR ya. Kenapa di sini VR aja, Pak? Karena ini disusun, ya, membentuk prisma. Tuh, kalian lihat deh. Jadi, yang tadinya 2 VR ketika kita susun di sini pasti panjang dari sini ke sini itu hanya VR aja. Gitu. Jadi setengahnya. Nah, berikutnya bagaimana cara mencari volumenya? Cukup sederhana. Tinggal luas alasnya dikali tingginya. Atau kalau di sini kita bisa lihat panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini adalah tinggi tabung, ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Kalau kita bisa tuliskan, maka V-nya ini adalah P kali L kali T. Berarti sama dengan P-nya adalah VR, dikali lebarnya adalah R, dikali T. Sama dengan, ya, VR kuadrat dikali T. Ini adalah rumus dari volume tabung. Terbukti. Ya, kesimpulannya seperti ini anak-anak. Bahwa volume prisma itu kan selalu luas alas dikali tinggi ya. Tergantung alasnya apa. Karena tabung ini termasuk juga prisma. Ya, karena tabungnya itu adalah luas alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran itu kan luasnya apa sih? VR kuadrat dikali tinggi. Maka hasilnya volume tabungnya adalah VR kuadrat dikali T. Itu untuk membuktikan dari mana sih rumus VR kuadrat dikali T. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai luas permukaan tabung. Nah, bisa kalian lihat nih, yang namanya luas permukaan, ya artinya adalah semua luas pada jaring-jaring tabung tersebut. Ya, di sini udah ada gambar jaring-jaringnya. Yang namanya luas permukaan, Bapak kasih tanda ya. Luas pertama, kalian tambahin dengan luas kedua, kalian tambahkan dengan luas ketiga. Artinya apa sih? Artinya luas permukaan tabung itu terdiri dari luas alas, ditambah luas tutup, ditambah luas selimut tabung. Betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian lupa nih, rumusnya apa, sebenarnya kita bisa menggunakan pemahaman. Ya, pemahaman dari penjabaran jaring-jaring tabung. Nah, luas alasnya kan berbentuk
lingkaran. Luas alas sama luas tutupnya sama. Berarti ini dengan kata lain ini sama aja 2 kali luas alas. Tinggal ditambah deh sama luas selimut tabung. Luas selimut tabung kan berbentuknya persegi panjang ya. Ini sama aja si keliling alasnya, ya P-nya, ini keliling alasnya, dikali tingginya, lebarnya. Atau kalau misalkan kita bisa tuliskan, 2 kali luas alas, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti 2 VR kuadrat kita tulis. Ditambah keliling alasnya, ini adalah 2 VR. Ya, 2 VR. Dikali tingginya T. Maka luas permukaan tabung adalah 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Atau kalau misalkan kalian mau lebih simpel lagi, 2 VR dikali dalam kurung R ditambah T. Ini adalah luas permukaan tabung. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah kaleng berbentuk prisma tegak berisi minyak tanah 27 liter. Ingetin, bila luas alas kaleng 450 cm², hitunglah tinggi kaleng. Nah, di sini anak-anak apa aja sih yang udah diketahui? Yang udah diketahui itu adalah berisi minyak tanah 27 liter. Berarti ini apanya sih? Isi itu apa sih? Volume. Jadi kita udah punya volumenya itu adalah 27 liter. Nanti harus kalian ubah dulu nih ke dalam sentimeter. Sentimeter persegi ya. Terus sudah ada luas alas 450 cm. Yang ditanya tinggi. Nah, ini udah gampang. Karena kan rumus volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Berarti kan tingginya ini bisa kita cari dengan cara volume dibagi luas alas. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, volumenya tadi 27 liter. Karena luas alasnya dalam bentuk cm, maka kita harus merubah bentuk liter ke dalam cm kubik. Tinggal kalian kali 1000 aja. Jadinya 27 liter menjadi 27.000 cm kubik. Luas alasnya udah diketahui di soal, 45 cm. Maka untuk mencari tinggi, ya tinggal volume kalian bagi dengan luas alas. Maka kita dapat 27.000 cm kubik dibagi 450 cm persegi. Hasil baginya adalah 60 cm. Dengan kata lain, tinggi tabung tersebut adalah 60 cm. Kalian bisa hitung ya. Di bab ini memang sangat banyak hitung-hitungan, jadi kalian harus mulai terbiasa nih, menghitung angka-angka yang lumayan besar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Soal kedua, bagian dalam sebuah pipa paralon yang berjari-jari, oke udah diketahui nih jari-jarinya 21 ya, R-nya 21 cm. Dan panjangnya 6 meter berisi air penuh. Panjangnya ini berarti adalah si tingginya, tinggi tabungnya, yaitu 6 meter. Hitunglah volume air dalam pipa tersebut. Nah, karena ini tergantung kalian mau satuannya ke dalam meter atau sentimeter. Kalau Bapak misalnya diubah ke dalam sentimeter aja. Jadi 6 meternya kita ubah dulu menjadi 600 cm. Karena ditanya volume itu kan adalah luas alas dikali tinggi. Tingginya udah ada. Luas alasnya tinggal 2 VR, R-nya udah ada. V-nya, karena ini kelipatan 7 jari-jarinya, maka kita menggunakan 22 per 7. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Ya. Bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jari-jarinya 21 cm. Tinggi tabungnya atau pipanya 6 meter. Kita ubah ke dalam cm, 600 cm. Maka volume itu kan selalu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran berarti VR kuadrat dikali tinggi. V-nya 22 per 7 dikali R kuadrat dikali 21 dikali 21. Dikali tingginya 600. Setelah dihitung, maka hasil akhirnya adalah 831.600 cm kubik. Jadi volume prisma atau pipa tersebut adalah 831.600 cm kubik. Gimana? Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga nih. Luas selimut suatu tabung adalah 528 cm persegi. Oke, ini luas selimut. Luas selimut berarti yang ininya ya, yang kotaknya nih. Ya, luas selimut itu kan rumusnya adalah 2VR dikali T atau 2VRT. Udah diketahui nih.
528. Jika tinggi tabung 12, T-nya udah diketahui 12 cm. V-nya diminta menggunakan 22/7. Yang ditanya adalah hitunglah panjang jari-jarinya. Ini sudah gampang ya, tinggal kalian masukkan aja ke rumus luas selimut tabungnya, yaitu 2VRT. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Luas selimut ya, itu adalah 2VRT. Tinggal kita masukkan luas selimutnya itu adalah 528 sama dengan 2 dikali V. V-nya 22/7 dikali R dikali T. T-nya 12. Atau kalau misalkan kalian mau langsung boleh seperti ini. Ya, maka untuk mencari R ini sama aja 528 ya dikali 7 per 2 dikali 22 dikali 12. Atau yang bingung, kalian boleh sederhanakan masing-masing ruasnya dulu ya. Kalau bingung boleh seperti ini. 528 sama dengan ya kan 2 dikali 22 44 dikali 12. Berapa 44 dikali 12? 8844 825 528 ya. Berarti ini 528 per 7 dikali R. Ini lebih gampang sebenarnya. Tinggal kalian kali ini ke sini. Jadi 528 dikali 7 sama dengan 528R. Ini kan sama-sama 528 ya, bisa kita bagi habis. Dapat deh, maka R-nya pasti 7 cm. Selesai. Ya. Jadi boleh kalian sederhanakan dulu masing-masing ruasnya. Baru tinggal dibagi. Gimana? Gampang ya? Untuk soal seperti ini, kuncinya adalah di pemahaman konsep rumus. Ya, kalau rumusnya sudah paham, tanpa harus menghafal sebenarnya, itu nanti ngerjain soal-soal itu akan lebih gampang, akan lebih mudah. Kita lanjut ke contoh terakhir. Volume suatu tabung yaitu 4.312 cm3. Jika jari-jari tabung 14 cm dan V-nya itu 22/7, hitunglah luas selimut tabung. Nah, ini juga karena yang ditanya luas selimut tabung, LS itu kan tadi 2VRT rumusnya ya, 2VRT. Sekarang kita cek jari-jarinya udah ada, R-nya udah ada, yaitu 14. Lalu V-nya udah ada, 22/7. Yang belum ada siapa? T-nya. T-nya belum ada. Berarti tugas kita adalah mencari T-nya terlebih dahulu. Dari mana T-nya bisa diperoleh? T-nya bisa diperoleh dari volume. Nah, volume tabung itu kan sama aja luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan VR kuadrat dikali tinggi. Volume tabungnya udah ada nih, 4.312. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. 4.312 sama dengan 22/7 dikali R dikali 14 dikali 14 dikali T. Ya, ini bagi ini habis dapat 2. Ya, tinggal kita hitung. 22 dikali 2 dikali 14. Ya. Ini sama dengan 4.312 sama dengan 22 ya dikali 28 dikali T. Nanti dapat T-nya ini sama dengan 4.312 dibagi 22 dikali 28. Berapa nilai T-nya? T-nya ini adalah 7 cm. Nah, karena T-nya sudah dapat 7 cm, ya udah tinggal kita masukkan ke rumus luas selimut ya. Luas selimut tabung LS sama dengan 2VRT. Tinggal kita masukkan 2 dikali 22/7 dikali R, R-nya 14 dikali T-nya 7. Coret-coret. Tinggal kita hitung deh. 2 dikali 22 44 dikali 14. 44 dikali 14. 616 cm persegi. Selesai. Jadi luas selimut tabungnya adalah 616 cm persegi. Atau perhitungan detailnya kalian bisa lihat di slide berikutnya.
Di sini tingginya 7. Ya, maka luas limut tabungnya adalah ini, yaitu 616 cm persegi. Ya. Gimana untuk soal-soal mengenai tabung? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.